Saudara-saudara yang ada di rumah, selamat pagi, shalom juga. Tuhan hadir di sini, Tuhan hadir di rumah masing-masing saudara, karena Tuhan bilang di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara-saudara, kita sudah sampai kepada bulan 11, dan dalam bulan 11 ini kita akan belajar tentang menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Ya, kita semua punya kebiasaan buruk yang harus dihilangkan. Pada minggu pertama ini kita akan belajar untuk mengatasi kemalasan. Ya, saudara-saudara, kemalasan itu setiap orang pasti pernah merasakannya, atau bahkan pada pagi hari ini juga ada di antara kita yang tengah malas. Kita baca di dalam Amsal Salomo, pasal 11 ayat 24 sampai ayat 25. Amsal Salomo pasal 11 ayat 24 sampai ayat yang ke-25. Begini, ya. Ada yang menyebar harta tapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Slide berikutnya. Ya, kemalasan ini bukan hal yang asing bagi saya dan bagi saudara. Ya, hal yang sering melekat dalam kehidupan kita dan membuat kehidupan kita tidak berkembang. Sehingga kita akhirnya mengalami kegagalan. Tapi toh, meskipun kita tahu kemalasan itu menghancurkan, toh kita kepingin malas-malasan juga. Ya, kepingin bermalas-malasan juga dan maksudnya bukan santai ya, bukan bersantai. Kita perlu waktu bersantai. Tapi toh kita banyak kali malas juga. Malas berdoa, malas ibadah, malas ngurus rumah, malas bekerja, malas belajar. Ya kalau mau diurut bisa sejuta macam kemalasan. Saudara, ada orang memang tabiatnya malas. Ini susah diubah. Tapi bisa. Tapi sebagian besar kemalasan itu ada sebabnya. Ya, kenapa orang malas berdoa? Ada sebabnya. Rasanya doa percuma lah, nggak dijawab. Capek doa. Malas ibadah. Kenapa orang malas beribadah? Ya ibadah gitu-gitu aja lah. Sayanya ngantuk. Kenapa malas bekerja? Ya, nggak ada kemajuan. Kenapa malas sekolah? Satu hari ada satu anak bicara sama saya, ya. Kita ngobrol-ngobrol, dia waktu itu berobat, nggak tahu sampai di sekolahnya dan sebagainya. Kok sampai akhirnya kau nyontek? Lalu dia bilang, ya Pak dokter katanya, urusan nyontek sih gini. Saya belajar mati-matian dapat nilai segini. Yang nyontek dapat nilai segitu, selalu lebih bagus dari saya. Jadi gimana? Ya nak nyontek, tetap nak nyontek. Kenapa? Saya bilang, kan orientasimu bukan angka. Tapi ilmu yang kamu pelajari itu akan merubah pola pikirmu. Ya, ilmu yang kita pelajari itu akan merubah pola pikir, pola hidup kita. Saudara-saudara, jadi kita seringkali malas itu karena sebetulnya itu satu kata saja, frustrasi. Ya, jadi rasanya orang malas itu biasanya itu frustrasi percuma lah. Kenapa? Sudahlah, sudah percuma lah. Gitu. Jadi dia malas, nggak mau melakukan apa-apa dalam hidupnya. Meskipun dia tahu bahwa kemalasan itu menghancurkan, tapi dia bilang, saya lakukan juga percuma, nggak ada hasilnya. Saudara-saudara, memilih malas berarti memilih tidak berkembang. Itu perlu kita camkan. Memilih malas berarti memilih kegagalan. Saudara-saudara, ini pilihan. Ya, ini pilihan. Nah, ada prinsip-prinsip yang perlu kita pegang, yang kita terapkan dalam hidup ini, agar apapun yang kita hadapi, kita tidak frustrasi, semangat, tidak bermalas-malasan. Apa prinsip dari kitab Amsal soal mengatasi kemalasan? Slide berikutnya. Bekerja dengan bersyukur. Amsal 11 ayat 24 berbunyi demikian. Ada yang menyebar harta tapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan.
Saudara bilang, ini kok nggak ada urusan bersyukur sih gitu ya, bekerja dengan bersyukur. Gini saudara, sebelum saya jelaskan, mari kita baca ayat berikutnya di dalam Kolose pasal 3 ayat 17. Slide berikutnya. Enggak ada? Oh ya, sorry, saya nggak masukkan. Dibuka aja di Alkitab saudara, Kolose 3 ayat 17. Ya. Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ya, ayat ini baru saya tambahkan tadi pagi waktu saya bangun tidur dan nyate teduh. Ya. Lalu tertarik pada 3 ayat Kolose pasal 3 ayat 15, 16, 17 karena pembimbingnya ngomong di situ. Dalam 3 ayat ini selalu diucapkan tentang bersyukur. Segala sesuatu yang kamu lakukan harus kamu lakukan dengan bersyukur. Itu pedoman. Kenapa? Slide berikutnya. Keyakinan bahwa hidup ini sudah diberkati oleh Tuhan. Ditentukan oleh Tuhan untuk diberkati. Ditentukan oleh Tuhan untuk berkelimpahan. Meskipun sekarang menghadapi keadaan yang bertentangan. Dan saudara-saudara, orang yang bersyukur itu tidak mengeluh. Orang yang malas karena frustrasi banyak keluhan. Orang yang bersyukur memberi korban ucapan syukur. Orang yang malas tidak pernah memberi korban ucapan malas. Ya toh? Jadi orang yang bersyukur itu suka memberi, orang yang malas itu medit. Ya, orang yang malas itu pasti medit karena nggak ada korban ucapan malas. Ya, tapi korban ucapan syukur selalu ada. Itu sebabnya tadi dalam kitab Amsal Sulaiman dikatakan, ya, kembali kepada ayat tadi, ada yang menyebar harta, memberikan korban, menolong orang, tapi bertambah kaya. Karena diberkati. Ada yang menghemat secara luar biasa, medit. Kenapa? Karena malas. Orang malas pasti medit. Namun selalu berkekurangan. Orang malas selalu berkekurangan. Jadi saudara-saudara, kita perlu belajar untuk hidup ini dengan ucapan syukur. Dengan kesadaran bahwa kita ada di sini, di tempat saudara itu, karena Tuhan mengendakinya. Kalau saudara merasa, aduh rasanya kok gini ya gitu. Ingat, kita ditempatkan oleh Tuhan di situ untuk satu tujuan. Saudara ditempatkan oleh Tuhan di dalam gereja ini untuk satu tujuan. Saudara ditempatkan oleh Tuhan di pekerjaan saudara untuk satu tujuan. Di sekolah saudara, di masyarakat saudara untuk satu tujuan. Genapi tujuan Tuhan. Jangan pandang negatifnya. Tapi pandang pada Tuhan yang sempurna. Dan kalau kita bisa memandang bahwa segala sesuatu datang dari Tuhan, maka hidup ini menjadi lebih mudah untuk bersyukur. Melakukan segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya ingat gini, saudara-saudara kita, ya, orang-orang Muslim, sebelum melakukan sesuatu selalu bilang Bismillah. Ya, saudara-saudara, kita melakukannya dalam nama Tuhan Yesus. Lakukanlah selalu dalam nama Tuhan Yesus. Ini dalam nama Tuhan Yesus ini bukan mantra yang kalau kita lakukan semua bakal sukses gitu saja. Tapi dengan pengetahuan, saya melakukannya dalam nama Tuhan Yesus berarti untuk Tuhan, di dalam Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, perlu bagi kita untuk selalu ingat. Ya, berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bekerja dalam nama Tuhan Yesus. Lakukan segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus. Ibu-ibu rumah tangga seringkali bosan, jenuh. Pekerjaan rumah tangga itu tidak ada habisnya, saya tahu. Ya, kalau pegawai sakit, minta istirahat. Tapi kalau saya tanya kerjanya apa? Ibu rumah tangga. Mau istirahat berapa hari? Dokter ini kata ibu rumah tangga mana bisa beristirahat? Ya iya. Ya, tidak ada istirahat. Sakit-sakit pun tidak istirahat. Saya itu kalau sakit mau kerja terus perlu dicang-cang gitu ya. Perlu dicang-cang. Karena ibu rumah tangga selalu begitu. Jangan jenuh. Lakukan dengan bersyukur. Karena apa? Saudara dalam rumah tangga itu juga karena
Berkat Tuhan, karena keinginan Tuhan, karena berdoa. Ya toh? Punya keinginan untuk punya rumah tangga lah. Sudah punya, kenapa diabaikan? Punya keinginan untuk punya anak. Sudah kadung punya anak, bukan kadung punya anak. Kenapa anak itu dianggap sebagai beban dan pengganggu? Lakukan segala sesuatunya dalam nama Tuhan Yesus. Ayub bilang, aku terima dari Tuhan untuk Tuhan. Jangan frustrasi. Kalau situasi saudara tidak baik, jangan frustrasi. Tuhan sedang membentuk saudara. Tuhan sedang mendidik saudara. Tuhan sedang punya tujuan untuk saudara. Lakukan apa yang harus dilakukan sekarang dengan bersyukur. Jangan berpikir tentang hal-hal yang tidak bisa kita lakukan. Pikirkan apa yang bisa kita lakukan. Iya. Selama kita berpikir tentang apa yang bisa kita lakukan, pasti ada yang kita lakukan. Pasti. Asal jangan gengsi. Ya. Asal jangan gengsi. Dan orang yang bersyukur itu memberi. Nggak minta ini, cuma saya ingatkan. Orang yang bersyukur cirinya adalah memberi. Ingat, ada korban ucapan syukur. Ya, dan itu bukan suatu hal yang berat dilakukan karena hatinya bersyukur. Kalau hatinya bersyukur, memberi korban ucapan syukur itu normal. Ya, korban ucapan syukur bisa bermacam-macam. Saudara bisa tolong orang, saudara bisa, pokoknya macam-macam lah. Ya, mendoakan orang, ya, membantu orang pindahan, macam-macam dah. Yang bisa saudara lakukan dengan bersyukur. Ya, kenapa? Karena kita tahu segala kebutuhan dan keperluan kita sudah slide-nya. Dan segala keperluan dan kebutuhan kita sudah dijamin oleh Tuhan. Ya, memberi dengan bersyukur bukanlah sesuatu yang berat dilakukan karena segala kebutuhan dan keperluan kita sudah dijamin oleh Tuhan. Sehingga mereka yang bekerja dengan bersyukur akan mendapat janji berkat bertambah kaya dan berkelimpahan. Bekerja dengan bersyukur itu namanya tidak malas-malasan. Ya, orang yang bersyukur tidak malas-malasan, saudara. Ya, dan Tuhan itu menjamin kebutuhan kita. Ingat ya, menjamin kebutuhan kita, bukan menjamin keinginan kita. Keinginan ada habisnya, tapi kebutuhan itu ya butuh, ya harus ada. Sayangnya manusia ini banyak mengejar keinginan dan bukan kebutuhan. Saya dulu punya tugas untuk membangun dokter puskesmas, itu kami jaga sarana air minum dan zaman keluarga di Kalimantan. Itu mereka butuh, tapi mereka tidak kepengen. Dikasih, sumur itu dari baru sampai rusak tidak pernah diambil airnya. Kalau ditanya kenapa Pak sumurnya nggak dipakai, itu airnya air mati. Saya senangnya air hidup, air sungai, karena air sungai itu mengalir. Terus saya satu hari malam nginep di desa, di rumah pebakal, kepala desa, saya kepengen ke toilet. Katanya ada di belakang, katanya. Dan gelap gulita, tapi saya saat sampai sana, sampai situ saya jatuh kepleset. Sebab apa? Besok paginya saya lihat, ya ampun, lumutnya ada di mana-mana, enggak pernah dipakai. Enggak pernah dipakai. Mereka butuh tapi tidak ingin. Saudara-saudara, kenali kebutuhanmu. Karena Allah mencukupi kebutuhanmu, bukan keinginanmu. Maka saudara bisa bersyukur, tidak bersungguh-sungguh dan tidak mengomel. Ya, yang saudara terima itu yang saudara butuh. Ya, kalau tidak maka kita akan mengomel seperti orang Israel mengomel. Bosan aku mana terusannya, bosan aku gini terus. Saudara, kenali kebutuhanmu. Maka saudara lihat berkat Tuhan atau saudara. Dan kita bersyukur, kita tidak malas-malasan. Terus yang kedua, slide berikutnya. Kita perlu melakukan segala sesuatu dengan komitmen penyerahan. Kita punya komitmen untuk berserah kepada Tuhan, maksudnya gitu. Lakukan segala sesuatu dengan komitmen untuk berserah kepada Tuhan. Bekerja dengan komitmen penyerahan. Dalam Amsal Salomo pasal 16 ayat yang ketiga. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Ya, pertama kita lakukan dengan bersyukur karena kita tahu segala sesuatu Tuhan yang tugaskan kepada kita. Ya, lalu lakukan dengan komitmen. Berserah kepada Tuhan.
berserah kepada Tuhan. Ya, slide berikutnya. Maka rencana kita akan terlaksana. Dengan kata lain, setiap kita diajarkan oleh firman Tuhan untuk membuat perencanaan. Kerja, melakukan segala sesuatu harus ada rencana. Kita tidak melakukan pekerjaan kita dengan asal-asalan karena kemalasan membuat rencana. Kita perlu belajar untuk membuat rencana. Dalam slide berikutnya, Lukas 14 ayat 28 dikatakan begini. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaannya itu. Masing-masing kita membuat satu menara gading kehidupan kita. Ya, nah untuk itu kita mesti bikin rencana. Lalu serahkan pada Tuhan supaya rencanamu terlaksana. Saudara, banyak energi terbuang karena kita tidak punya rencana. Kenapa tidak punya rencana? Malas mikir. Gimana ya contoh yang gampang ya? Jadi kadang-kadang itu gini, saudara. Saya tuh memang suka diketawain sama keponakan saya. Ya, karena saya itu pikirannya suka rodok ruwet kata orang. Ya, ngomong adik saya itu ngomong gini, belok kiri, belok kanan lagi katanya. Saya bilang itu kan U-turn. Kan kalau kita belok kiri, belok kanan lagi itu kan artinya muter gini. Ya toh? Muter gitu itu kan U-turn. Keponakan saya ketawa. Om, gitu aja dipikir katanya. Ya kudu dipikir saya bilang. Supaya kita tidak kesasar. Belok kiri, belok kanan lagi. Ya kudu dipikir. Sudah kita perlu mikir. Kita dikaruniai hikmat itu untuk berpikir. Tapi jangan ruwet kayak saya lah. Tapi mikir coba. Ya, mana yang lebih efisien itu lakukan dan itu perlu perencanaan. Perlu rencana. Ya, sebentar lagi akhir tahun, kita masuk tahun baru. Berapa orang yang bikin rencana untuk tahun depan? Saya kadang-kadang mikir ya, kita bilang kalau kita di akhir tahun khotbah ini bikin rencana ini itu, tapi pikir-pikir ya realitanya ya, kenyataannya ya. Berapa orang sih yang bikin rencana untuk tahun berikutnya? Kita kan mengalir aja apa adanya. Ya, oke. Tuhan ajar kita untuk kehidupan harus ada rencana. Jadi bagaimana caranya? Sambil berdoa slide berikutnya. Sambil berdoa buatlah rencana dalam bimbingan dan petunjuk Tuhan. Ada yang kemelipen, kemajon. Jadi bikin rencana karepe dewek. Itu salah. Nah bikin rencana, ya amburadul. Tidak efektif, tidak efisien. Ada banyak tenaga terbuang, ada banyak energi terbuang, ada banyak dana terbuang. Bukan rencana dalam pimpinan dan petunjuk Tuhan. Ya. Yakobus 4 ayat 13 sampai 15 dan 15. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Nah ini kemajon. Bikin rencana karepe dewek. Cita-citanya kegedean. Dia tidak tahu hari depan. Tapi kalaupun saya tidak tahu hari depan, saya harus bikin rencana. Dalam pimpinan Tuhan. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jika Tuhan menghendakinya. Sudah perlu ya menghadapi hari-hari kita bilang Tuhan apa yang harus kami lakukan, pimpin hari ini. Tuhan bimbing kita untuk tahu apa yang kita lakukan. Ya. Menghadapi tahun berikutnya, bagi tahun depan ya. Ini saya harap memang pandemi ini akan segera berakhir. Pandeminya berakhir, membangun kembali kehidupan itu butuh perjuangan yang lama. Membangun kembali ekonomi itu butuh keuangan keluarga, butuh waktu yang lama. Yang sudah kadang di PHK, mencari pekerjaan itu butuh waktu, membangun kembali butuh waktu. Saudara, berdoa coba. Tuhan, yang saya harus lakukan tahun depan apa ya?
Pimpin saya untuk buat rencana yang baik tahun depan. Supaya hidup saya tidak gagal. Ya, gagal dalam tanda petik. Gagal dalam pandangan Tuhan. Ada banyak orang gagal dalam pandangannya sendiri. Karena apa? Karena keinginannya nggak terpenuhi. Ya, kita sukses kalau kita menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Dan itu hanya kita bisa tahu kalau kita tanya, berdoa dengan sungguh-sungguh, bikin rencana dalam pimpinan Tuhan. Ya, dalam renungan senja 2 hari yang lalu saya foto itu Grage Mall dari lantai atas dari lantai bawah. Kenapa? Sepi sekali. Saya tanya pada satu tenan Bretok ya, ini kok sepi sekali kenapa? Ya tiap hari memang gitu, ini Jumat loh saya bilang. Iya memang tiap hari sepi kayak gini. Pak, ini kan dulu mall paling rame. Pada ditutupin semua tenan tuh ada, bukan semuanya ya, ada yang dijual, yang dioper. Saudara, mungkin saudara adalah orang-orang yang menjadi korban dari situasi seperti ini. Sekarang berdoa. Jangan bilang, percuma saja lah. Ya, lalu malas. Sekarang berdoa. Minta pimpinan Tuhan untuk melakukan sesuatu. Saudara suka enggak suka, lakukanlah kalau Tuhan buka jalan. Kalau jalannya itu yang Tuhan tunjukkan, lakukanlah. Ya, jangan malu. Ya, jangan malu. Malu pangkal kehancuran. Lakukanlah. Dan kasih tahu semua orang bahwa saudara sedang melakukan ini. Atau sedang melakukan itu. Supaya apa? Supaya mendapat dukungan. Supaya mendapat pertolongan. Saudara perlu untuk melakukannya. Bikin rencana, tanya sama Tuhan kalau ada sesuatu, jangan bilang, untungnya kecil buat apa? Oh, buat untung kecil kalau banyak yang kalau apa istilahnya tuh? Untung kecil omset bergede gitu ya, kan jadi gede juga. Ya kan? Untuk kecil omset gede, jadi gede juga. Untuk dapat omset yang gede perlu kasih tahu semua orang. Kan gitu. Ojo isin-isin saudara. Berdoa minta pimpinan Tuhan. Berdoa minta pimpinan Tuhan. Kalau orang nggak nanggepi, jangan sakit hati. Berarti memang Tuhan nggak pimpin kamu ke situ. Kan kita nggak mengandalkan manusia, tapi mengandalkan Tuhan. Jangan cuma omong tok, lakukan. Kalau saudara merasa, orang gereja tidak peduli sama saya, itu namanya mengandalkan manusia. Ya, itu namanya mengandalkan manusia. Meskipun mulutnya bilang tidak mengandalkan manusia. Mengandalkan Tuhan. Tapi lakukan. Jadi, bikin rencana. Slide berikutnya. Setelah bikin rencana, lakukan. Bukan dengan kekuatan sendiri. Dengan pimpinan Tuhan. Setiap pagi mulailah dengan doa. Itu salah satu komitmen. Kita harus melakukannya dengan penuh penyerahan kepada Tuhan. Satu komitmen, Tuhan pimpin saya hari ini untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jangan kalau doa pagi isinya daftar permintaan, tidak ada habis-habisnya. Mungkin, kalau saya sih biasanya saya sudah bertahun-tahun saya doa itu mulai dari tahun 80 berapa itu ya. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Pimpin saya untuk melakukannya, untuk mewujudkan rencanamu. Apakah rencana Tuhan terwujud dalam kehidupan saya? Tuhan aja yang tahu. Ya, Tuhan saja yang tahu. Nanti di pengadilan terakhir akan terlihat kebenaran dan kesalahan kita akan tersingkap. Jangan menghakimi sebelum waktunya. Ya, dengan melakukannya dengan penuh penyerahan kepada Tuhan dan janjinya, maka terlaksanalah rencanamu. Rencana yang disusun dalam pimpinan Tuhan. Maka terlaksanalah rencanamu. Kita tidak menghadapi kegagalan, tapi kita menghadapi kenyataan bahwa rencana kita terlaksana. Orang malas pahit hati. Orang bersyukur murah hati. Orang malas medit. Orang bersyukur suka menolong. Ya. Orang malas tidak kemana-mana. Tapi orang yang bersyukur, dia akan maju. Dia akan maju. Dia akan maju.
Saya mau cerita dikit. Satu hari ada satu keluarga yang nanti agak panjang jadi. Yang tinggalnya di rawa, di tepi rawa. Ngomel aja sepanjang hari. Ya, iya kita tinggal di rawa, dekat rawa, banyak nyamuk, enggak ada orang yang begini. Oh, pokoknya omelannya panjang lebar habis-habis. Terus satu hari ada orang dengar omelannya dia terus bilang, kamu tuh loh aneh. Rawa ini airnya kan mengalirnya ke sungai. Sungai kan berakhirnya di laut. Kalau sampai laut kan tidak terbatas. Kamu aja yang mau mandek di sini. Ya, kamu bisa bergerak. Kalau kamu merasa hidupmu di rawa nggak enak, ya tinggalkan rawa. Jangan tinggal di situ terus, jangan cuma ngomel aja. Tapi untuk meninggalkan itu kita perlu berdoa. Perlu berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki, bikin rencana di dalam Tuhan. Tinggal 4 menit. Lanjutkan. Kemudian kalau sudah, slide berikutnya, bekerjalah dengan sebaik-baiknya. Lakukan dengan sebaik-baiknya. Bekerja dengan excellent. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya di hadapan raja-raja? Ia akan berdiri bukan di hadapan orang yang hina. Orang yang bekerja dengan segenap hati. Yang terbaik yang bisa dia lakukan. Maksudnya gini, saya melakukan sudah terbaik bagi saya. Tapi belum terbaik bagi orang lain toh. Tapi saya harus maksimal dengan saya. Itu namanya bekerja dengan excellent. Ya, kerahkan kemampuanmu. Lakukan dengan sebaik-baiknya. Ya. Dan orang yang bekerja dengan excellent tentunya malas-malasan juga ya. Dia melakukan segala sesuatunya dengan baik. Nggak ngomel. Bersyukur orang yang ngomel itu orang malas. Ya. Orang yang ngomel itu orang yang malas. Karena ada begitu banyak hal yang bisa kita lakukan di dunia ini. Di dalam pimpinan Tuhan. Cari pimpinan Tuhan. Dan kalau sudah melakukan dengan sungguh-sungguh, Tuhan berjanji bahwa kita tak akan pernah gagal. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Ya saudara, bagaimana kita melakukannya? Slide berikutnya, Kolose 3 ayat 23-24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Lakukan seperti itu. Dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan kepada manusia. Sayangnya ayat ini enak dibaca tapi melakukannya tidak. Soalnya pelayanan aja seringkali juga ogah-ogahan toh. Ya, melakukan pelayanan tidak dengan segenap hati, bekerja dengan segenap hati katanya, ya nggak tahu. Tapi yang penting, yang pasti, kalau kita melayani dengan segenap hati, pekerjaan juga dilakukan dengan segenap hati. Dan dari Tuhanlah kamu akan menerima upah. Dari Tuhanlah kamu akan menerima berkat. Ya, dari Tuhanlah kamu akan menerima berkat. Orang malas, dia tidak mendapat apa-apa. Ya, slide. Orang yang cakap dalam pekerjaan akan mendapat posisi di tempat yang penting, berbeda dengan orang malas. Semangat untuk memberikan yang terbaik akan membawa pekerjaan kita untuk berpengaruh di hadapan orang-orang penting. Tentu bukan untuk kepentingan kesombongan, tapi untuk menjadi berkat di posisi strategis. Jadi gini, tukang sapu yang bekerja dengan sebaik-baiknya, dia tidak akan pernah berakhir sebagai tukang sapu. Tidak akan berakhir sebagai tukang sapu. Ya, pasti dia akan berakhir minimal tuh. Dia akan berakhir sebagai bosnya tukang sapu. Ya toh? Tukang sapu yang malas-malesan sampai mati juga jadi tukang sapu. Lakukan. Ya, lakukan. Aduh, habis waktunya. Saya ingin berikan satu bukti kepada saudara begini. Yakub itu adalah seorang pekerja yang excellent. Tuhan suruh dia ke Haran, ke tempat Laban. Di Laban dia bekerja. Ya, dapat
Tua anak Laban itu kerja 14 tahun, kemudian 6 tahun kemudian dia kerja sebagai gembala domba dengan upah domba, gembala kambing dengan upah kambing. Lalu Laban itu tanya, upahmu apa? Karena engkau ada di sini, aku diberkati, sekarang kamu tetap kerja di sini saja, upahmu apa? Lalu Yakub itu bilang gini aja Pak, Pak, kambing yang tidak mulus, yang kulitnya belang-belang, bintik-bintik, pokoknya tidak mulus, ya, itu buat saya. Mau dia, karena setahu saya kambing semua kulitnya putih-putih saja, coklat-coklat saja, jarang kambing belang-belang. Lalu domba yang hitam itu milik saya. Ya katanya bapaknya, domba kan banyak putih. Lihat aja, domba itu kan putih semua ya. Kalau kambing warnanya macam-macam, tapi tidak belang-belang, itu kan sedikit. Tapi Yakub bekerja dengan excellent. Dikatakan, aku jauh dari tidur, jaga domba. Ya. Kalau ada yang hilang, aku ganti. Meskipun Laban tidak tahu kalau itu hilang. Kalau ada dimakan binatang buas, aku ganti. Karena Laban juga memang orang yang medit, suka nuntut ganti. Oh ganti. Tapi engkau, selama 6 tahun telah 10 kali mengubah upahku. Bukan 10 kali dinaikkan upahnya, 10 kali diturunkan upahnya. Kenapa? Yakub bekerja dengan excellent. Tahu-tahu semua kambing lahiran belang-belang. Aneh. Domba lahiran hitam. Jadi yang hitam dan belang-belang tahu banyak. Akhirnya Laban bilang tukar katanya. Yang belang-belang, kambing yang kulitnya belang-belang pokoknya itu punya aku. Domba yang bulunya hitam punya aku, yang itu punya kamu. Tukar. Dan itu terjadi 10 kali. Dia bekerja dengan baik dan Tuhan memberkati, tapi dia ditipu terus selama itu. Dan pada kali yang ke-10, yang pertama kambingnya belang-belang, dombanya hitam. Jadi kali yang ke-10 kambingnya mulus, dombanya putih, ya toh? Belang putih, kan gitu. Yang ke-10 sudah pastilah. 1 triliun pun pasti yang ke-1 triliun sama dengan yang kedua. Nah, terus pada kali yang ke-10 dia ditipu oleh Laban. Tuhan membuat sesuatu. Apa? Seluruh ternak Laban menghasilkan kambing yang mulus dan domba yang putih. Lalu Tuhan bilang kepada Yakub, sekarang kamu pulang. Sudah paham maksudnya? Kalau saudara bekerja dengan sebaik-baiknya, ditipu pun Tuhan bela. Kalau saudara ditipu dan Tuhan tidak bela, itu berarti saudara tidak bekerja dengan sebaik-baiknya. Mungkin saudara malas. Tapi selama saudara bekerja dengan excellent, Tuhan bela. Nasib saudara ada di atas, bukan di bawah. Saya harap saudara paham. Tuhan berkati. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Sorry, ini lebih berapa menit saya nggak tahu. Ya, mari saudara-saudara yang di rumah siapkan perjamuan kudus, saudara. Saudara-saudara di tempat ini, mari hamba-hamba Tuhan yang melayani perjamuan kudus, silakan maju ke depan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada pagi hari ini hamba memberitakan firman-Mu, sekiranya hikmat-Mu menyebabkan saudara-saudara ini bisa memahami firman yang ditaburkan. Tuhan, hamba menyampaikan dengan terburu-buru, tapi Engkau memberikan hikmat kepada kami semuanya untuk memahami maksud Tuhan. Jadikan kami orang-orang yang rajin di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan kami, dan Tuhan, sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini adalah hasil pekerjaan-Mu yang maksimal untuk menebus dosa kami. Engkau korbankan tubuh-Mu, Engkau korbankan nyawa-Mu untuk kami. Dan pada saat ini kami berdiri di hadapan hadirat-Mu, kami ada di hadapan hadirat Tuhan sebagai umat. Hasil karya penebusan-Mu. Tuhan memandang kepadamu pada pagi hari ini. Kami mau mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, menerima tubuh dan darah Tuhan dengan iman.
supaya Engkau menjadi teladan dalam kehidupan kami, Engkau menjadi bagian utama, bahkan seluruh kehidupan kami, dari Tuhan dan untuk Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saudara, terimalah roti dan anggur ini, yang adalah kata Tuhan Yesus, terimalah roti ini, tubuhku, dan anggur, darahku. Kita pandang ini sebagai tubuh dan darah Kristus sendiri. Lakukan dengan benar di hadapan Tuhan, agar perjamuan kudus ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Roti dan anggur, berdiri sama-sama di hadapan hadirat Tuhan. Saudara sudah baca ayat-ayat yang ada di sini, dan mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan Yesus yang telah mengorbankan nyawanya bagi kita. Kita arahkan hati kita kepada Bapa di sorga yang telah mengutus anaknya yang tunggal itu untuk mengorbankan nyawanya bagi kita, agar kita selamat. Saudara-saudara, mari kita angkat roti kita, dan yang kuteruskan kepada saudara ini adalah hal yang diterima dari Tuhan sendiri, yaitu pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atas roti itu. Ia memecah-mecahkan roti itu dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, terima tubuh Kristus. Kita makan ini dengan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Sekarang kita angkat anggur cawan di tangan kanan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini, anggur ini, ya, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Saudara berada dalam perjanjian yang dimeteraikan dengan Tuhan.
sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Dengan mengingat Tuhan Yesus yang telah mencurahkan darahnya di kayu salib. Mari kita minum dari cawan ini dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Ingat, Tuhan Yesus segera datang. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, yang Kau berikan bagiku. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Kami bersyukur kepadamu, Allah Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami berdiri di hadapan hadirat-Mu sebagai umat tebusan-Mu, sebagai umat perjanjian-Mu, yang kepada kami Tuhan berikan satu perjanjian. Kami adalah umat-Mu, kesayangan-Mu, diberkati, dipelihara oleh-Mu sampai kekal. Kami sambut ini semuanya dengan bersyukur dalam nama-Mu pada pagi hari ini, mengingat korban-Mu dan memberitakan kematian-Mu sampai Engkau datang yang kedua kalinya. Tolonglah saudara-saudara ini ya Tuhan, kalau mereka berdoa untuk pergumulan-pergumulan kehidupan mereka, pada malam, pada pagi, setiap saat kalau mereka berdoa, dengarkanlah doa mereka, tunjukkanlah jalan-Mu, bangkitkan semangat kami, bangkitkan semua saudara-saudara ini semuanya, menanggalkan sifat malas, tapi bekerja dalam pimpinan Tuhan, melakukan segala sesuatu dalam pimpinan Tuhan sebaik-baiknya. Maka mata kami akan melihat situasi sulit ini lewat. Kami orang-orang yang survive, kami orang-orang yang bertahan dan menang di dalam pimpinan Tuhan. Berkat-Mu kiranya atas anak-anak-Mu yang pada pagi hari telah mengambil bagian dalam perjamuan kudus dan ibadah ini, baik yang di tempat ini maupun di rumah mereka masing-masing. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang berulang tahun, berkatilah mereka satu persatu, lawatlah kehidupan mereka ya Tuhan. Berkat-Mu kiranya melimpah atas kehidupan mereka. Kalau mereka sedang berada dalam kekhawatiran, tolonglah supaya mereka ingat akan Engkau, berdoa kepadamu dan daripadamu mendapatkan damai sejahtera yang melimpah. Tolonglah supaya setiap hari mereka mengingat akan Engkau dan di dalam pimpinan Tuhan. Berkati ya Tuhan akan setiap hamba-hamba-Mu yang pada hari ini telah memberikan persembahannya, persembahan persepuluhan, persembahan sukarela, persembahan ucapan syukur, persembahan khusus, mereka bawa ke dalam perbendaharaan rumah-Mu. Tuhan, sekiranya berkat-Mu melimpah atas mereka masing-masing sesuai dengan persembahan yang telah mereka berikan dengan sukarela, dengan gembira kepadamu. Berkati akan setiap hamba-hamba-Mu yang melayani. Tuhan, kiranya Engkau menolong kehidupan pelayan-pelayan Tuhan ini dalam segala aspek kehidupan mereka. Berdoa khusus untuk Ibu Hartati yang pada hari ini sedang sakit dalam keadaan yang parah di Rumah Sakit Siloam. Lawatlah dia ya Tuhan, lawatlah dia. Jamah, beri kekuatan-Mu kepadanya, beri anugerah-Mu kepada Ibu Hartati, beri pemulihan untuk Ibu Hartati. Kami berseru kepadamu yang sampai hari ini Engkau selalu mendengarkan doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Mohon Tuhan memimpin kami dalam setiap hari kehidupan kami. Mohon Tuhan ingatkan ya Tuhan, Roh Kudus, Allah Roh Kudus, bekerjalah di dalam kehidupan saudara-saudara ini, menjadi penolong, menjadi penghibur, menjadi kekuatan, menjadi pembimbing dalam setiap hari kehidupan mereka. Tuhan, kami arahkan hati kami kepadamu, sebab dari mula datang pertolongan kami.
dari mula kami hidup dan untuk mula kami hidup. Terpujilah namamu selama-lamanya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan pada akhirnya saudara, marilah kita terima berkat dari Tuhan. Karena kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus melimpah dalam kehidupan kita semuanya. Kasih sayang dari Allah Bapa melingkupi kita semuanya. Dan persekutuan dalam Roh Kudus mempersatukan kita semuanya, pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Yang percaya berkata, amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Selamat pagi saudara-saudara, baik yang di sini maupun yang di rumah. Tuhan memberkati, sampai minggu depan.